Bab 724. Opa, apa yang salah denganmu? Setelah tembakan senjata yang sengit, bandit bersenjata yang tersisa di kamp mulai bangun. Segera, ada peluru mendesing berterbangan ke arahnya. Kenzi tahu bahwa musuh telah mulai mengatur serangan balik. Lagi pula, ada begitu banyak tentara bandit, bahkan meski setengah dari mereka terbunuh, masih ada lusinan yang tersisa. Dia membuat keputusan yang menentukan, dan dengan cepat menoleh dan berteriak, "Selgi, cepat mengemudi." Tetapi di bawah suara tembakan yang memekakkan telinga dan pemandangan yang mengejutkan, Selgi berdiri di sana seperti orang linglung. Tidak menembak, tidak berlindung, dan tidak menghindari lari peluru. Lagi pula, Selgi hanyalah seorang wanita, dan dia belum pernah mengalami medan perang yang berdarah dan kejam, hanya ada suara mendengung di otaknya, dan dia benar-benar ketakutan. Melihat dia berdiri di sana tanpa bergerak, Kenzi berteriak dengan cemas, mendesaknya untuk mengemudi dengan cepat, tetapi di bawah suara tembakan yang memekakkan telinga, Selgi hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah dia tidak tahu apa yang Kenzi katakan. Saat ini, tentara bandit yang tersisa di kamp menggunakan mortir, ada 2 peluru yang terbang ke langit, lalu dengan teriakan, menuju ke truk pikap tempat Kenzi dan Selgi berada. Brengsek, mereka masih punya senjata. Kenzi terkejut, mengetahui bahwa truk pikap stasioner ini telah menjadi sasaran mematikan artileri lawan. Dia dengan cepat melompat dengan kecepatan tinggi dan mencari tempat untuk menghindari penembakan. Gemuruh serangan peluru meledak di dekatnya. Tanah bergetar, suara keras mengguncang langit, dan setelah sepotong tanah dan puing-puing terbang, truk pikap cukup beruntung tidak terkena peluru mortir, dan Selgi sudah duduk di bawah kemudi, menutupi telinganya dengan tangannya, menangis keras ketakutan. "Apa yang kamu tangisi? Kenapa kamu linglung? Awas, hati-hati." Selongsong peluru mortir lain terbang dari langit dengan suara siulan melengking, semakin dekat, dan hampir meledakkan truk pikap, tetapi Selgi hanya duduk di atas kemudi dan menangis keras. Kepala Kenzi seakan ingin meledak, dan dia berteriak, "Keluar dari sini." Sebelum terlambat, Kenzi terbang dan menarik tubuh Selgi dengan keras. Dengan ledakan keras, bunga api naik ke langit, seluruh truk pikap hancur berkeping-keping, Kenzi dan Selgi juga terguling jauh oleh gelombang udara yang kuat. Selgi menggelengkan kepalanya, masih syok, dia buru-buru melihat sekeliling, dan melihat Kenzi terbaring di sana, menggertakkan giginya, wajahnya penuh rasa sakit, dan rerumputan tempatnya berbaring sudah berlumuran darah. "Opa, opa." Selgi melompat panik, mengguncangnya terus-menerus, air matanya akan jatuh. Jika Kenzi tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya barusan, dia mungkin akan terbunuh oleh bom itu. Tapi sekarang, Kenzi terluka parah karena dia, Selgi sangat tersentuh, tetapi juga sangat menyesal dan sakit di hatinya. Kenzi menjabat tangannya dengan susah payah, dan berkata dengan samar, "Cepat, ada truk pikap lain, musuh akan datang." Melihat dia masih bisa berbicara, Selgi, yang sudah dalam keadaan bingung, kembali tegap punggungnya dalam sekejap. "Kenzi, bangun, aku akan membantumu." Selgi dengan cepat membantunya, lalu membawanya ke truk pikap lain. Suara tembakan yang berderak terdengar lagi. Tentara bandit yang tersisa melihat bahwa mereka berdua tidak terbunuh oleh penembakan tersebut, maka mereka menembak sambil mempercepat langkah, mencoba mengejar mereka berdua. Tetapi pada saat ini, ranjau yang telah diatur oleh Kenzi sebelumnya memakan korbannya, terdengar 2 ledakan berturut-turut, dan beberapa tentara bandit berteriak dan diledakkan ke udara, sementara tentara bandit lainnya tiba-tiba berjongkok ketakutan, dan tidak pernah berani lagi mengejar ke depan. Di tengah deru peluru, kali ini Selgi jauh lebih ulet, dia membawa Kenzi dan tiba di truk pikap dengan kecepatan tercepat, menoleh sesekali, lalu seperti terbang, mengemudi ke kejauhan. Saat fajar, tidak diketahui sudah berapa lama, Selgi mengemudikan truk pikap ke rerumputan yang lebih tinggi dari orang, lalu mematikan lampu dan bersembunyi di rerumputan. Saat ini, Kenzi mungkin pingsan karena luka beratnya. Selgi menatapnya dengan hati-hati, dan segera menyeretnya keluar dari mobil dan membiarkannya berbaring di rerumputan. Di truk pikap terdapat kotak P3K untuk menangani kecelakaan lalu lintas. Selgi menemukan benda-benda tersebut, lalu membuka baju Kenzi, dan mengobati lukanya. Punggung telanjang Kenzi penuh dengan luka yang mengejutkan, ada yang masih mengeluarkan darah dari luka pecahan peluru, dan ada juga beberapa luka tembak yang sudah lama tergores tetapi masih terlihat jelas. Selgi tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak tahu betapa mendebarkan pertempuran hidup dan mati yang dialami pria di depannya selama ini, dan dia tidak tahu bagaimana pria tangguh ini bertahan dari begitu banyak luka sampai sekarang. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa pria di depannya adalah dewa yang secara khusus dikirim oleh surga untuk menyelamatkan dan melindunginya. "Kenzi, kamu telah terluka berkali-kali, tetapi kamu tidak mati."
Saya harap kamu tidak mati kali ini, kamu harus hidup. Selgi bergumam pada dirinya sendiri, di wajah halus Selgi, air mata sudah jatuh secara bertahap. Di pagi hari, angin sejuk yang segar bertiup perlahan, dan Kenzi secara bertahap bangun dari pingsannya. Jika orang biasa menderita luka yang begitu serius, bahkan meski dia selamat, dia pasti tidak akan bangun secepat itu. Untungnya dia bukan orang biasa, dan kemampuan penyembuhan dirinya jauh lebih kuat dari orang biasa. Meskipun demikian, Kenzi masih merasa lemah dan sakit di punggungnya, dan dia merasa, Kenzi sedikit terkejut, karena dia menemukan gadis cantik itu, Selgi, sedang berbaring di pelukannya, tidur sangat nyenyak, dan memeluknya erat-erat dengan satu tangan. Selgi, Selgi. Kenzi memanggil dengan ragu-ragu, tetapi Selgi tidak bergerak, dan masih tertidur lelap di pelukannya, bahkan memeluknya lebih erat. Kenzi tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit kepala, bagaimana ini bisa terjadi? Pertama dia terluka, Selgi membawanya dan lari, lalu Selgi sepertinya berlutut di sampingnya sambil menangis. Tapi kenapa dia tidur di pelukannya sekarang? Cewek Korsel ini punya kelakuan aneh dalam melakukan sesuatu. Pada saat ini, lukanya mungkin telah terpengaruh, Kenzi mendengus kesakitan, dan tubuhnya bergetar. Selgi tiba-tiba terbangun, dan berkata dengan gugup, Opa. Ada apa denganmu? Dia berbicara bahasa ibunya lagi, tapi sayangnya Kenzi tidak bisa mengerti sama sekali, dan hanya memandangnya dengan aneh. Bab 725. Kak Kenzi, Selgi menyukaimu. Selgi sadar, berhenti menggunakan bahasa ibunya, dan bertanya dengan gugup, bagaimana kabarmu? Apakah lukamu terkoyak? Kenzi menggelengkan kepalanya, masih menatapnya dengan mata aneh. Selgi sedikit bingung, dan bertanya, itu bukan karena lukanya, jadi mengapa kamu baru saja terlihat kesakitan? Karena kamu sangat berat, kamu memeluk dan menekanku dengan erat, kebetulan aku memiliki luka di sekujur tubuhku, jadi tidak mungkin bagiku untuk tidak kesakitan. Kenzi menjawabnya. Mendengar apa yang dia katakan, Selgi menyadari bahwa sampai sekarang, dia masih dalam pelukannya, dan tiba-tiba dia merasa seperti tersengat listrik, menjauh dari pelukannya, wajah cantiknya langsung memerah, lebih merah dari pantat monyet. Tumbuh begitu besar, ini adalah pertama kalinya Selgi merasa sangat malu. Dia tanpa sadar masuk ke pelukan seorang pria ketika dia tidur di malam hari. Dan pria ini, sebenarnya, tidak terlalu lama mengenalnya, dan dia seharusnya tidak mencapai level yang begitu intim. Tapi sekali lagi, dia tidur di pelukannya tadi malam, dan membuatnya tidur sangat nyenyak dan manis. Itu bahkan lebih nyaman daripada tidur di ranjang empuk di rumah. Ada semacam kehangatan dan keamanan. Selgi tahu di dalam hatinya bahwa ini mungkin karena dia jatuh ke pelukannya dalam keadaan linglung di tengah malam, dan hasil ini terjadi. Yah, itu adalah mimpi indah, yang membuatnya memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya dan membuatnya merindukannya. Dengan membelakangi Kenzi, dia tersipu dan berkata, maaf, mungkin karena aku merasa kedinginan ketika aku tidur tadi malam, itu sebabnya ini terjadi. Kenzi menatap punggungnya, dan tidak tahu bagaimana merespon kata-kata itu. Apa yang dia katakan terasa seperti pria tertentu dan wanita tertentu di lokasi syuting, yang salah paham. Kenzi tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk dahinya yang sakit, tanpa diduga, setelah pertempuran berdarah, akhirnya ada kejadian yang begitu aneh. Di pagi hari, Kenzi menopang tubuhnya yang terluka, mengumpulkan beberapa tumbuhan dari sekitarnya, dan meminta Selgi untuk mengoleskannya di punggungnya. Sore harinya, keduanya mengendarai truk pikap yang dirampas sejauh 3 hingga 400 km, dan akhirnya menemukan kota yang layak saat senja. Keduanya menemukan sebuah hotel dan menetap. Meskipun Kenzi pulih dengan cepat dari cederanya, dia harus beristirahat di hotel selama beberapa hari karena kelelahan dan rasa sakitnya. Dalam beberapa hari terakhir, Selgi telah berubah menjadi seperti pelayan, petugas kebersihan, dan pengasuh. Mengurus kehidupan Kenzi sehari-hari, mengundang dokter untuk melihat lukanya, mengganti pakaiannya sendiri, dan bahkan sepanjang hari menginap di kamarnya, mengobrol dengannya, makan camilan, dan menonton stasiun TV lokal yang sebenarnya membosankan. Pada hari keempat, Selgi yang semula sangat tertarik, tampak tertekan karena suatu alasan. Dia datang ke tempat tidur Kenzi seperti biasa, duduk di kursi sofa, menonton TV lama, tampak tak bernyawa. Setelah beberapa hari bergaul dengannya, Kenzi mengenalnya dengan sangat baik, jadi dia duduk dari tempat tidur, membuka sebotol kok, dan menyerahkannya padanya. Ada apa? Melihat wajah cemberutmu, apakah itu karena kamu mengacaukan misi kesejahteraan masyarakatmu, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memecatmu? Selgi menggelengkan kepalanya, dan meneguk Coca-Cola dalam diam. Kenzi tersenyum dan berkata, bicaralah, beritahu saya jika kamu memiliki masalah.
Bukankah kamu memanggil saya beberapa kali dengan opa? Aku mengerti apa yang dimaksud opa, yaitu, saya adalah saudara laki-lakimu. Lelucon Kenzi tidak membuat Selgi tertawa. Selgi menoleh, menatapnya dengan mata berkedip, dan berkata setelah beberapa saat, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan memecat saya, tetapi baru saja ditelepon, markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak proposal saya. Menimbang bahwa saya telah kehilangan begitu banyak tenaga kerja, risiko di jalan terlalu besar, mereka tidak berencana mengirim tenaga lagi, artinya, misi kesejahteraan publik ini ditangguhkan, dan saya harus kembali ke cabang PBB Pulau Hong Kong. Kenzi tersenyum, mengangkat kopnya, dan berkata sambil mendentingkannya, kabar baik. Tapi aku. Selgi berseru, tapi di tengah kalimat itu, dia berhenti tiba-tiba. Dia menatap Kenzi dengan berkedip, dan berkata dalam hatinya, tapi aku tidak ingin pergi seperti ini, aku berharap bisa mengikutimu dan menemanimu ke lembah Bodhisattva. Hanya saja kata-kata di hatinya tidak bisa dia ucapkan saat ini. Sore hari, sebuah helikopter berdengung dan parkir di ruang terbuka dekat hotel sesuai kesepakatan melalui telepon. PBB menghubungi pesawat militer setempat dan datang menjemput gadis tersebut. Kenzi menemani Selgi ke bawah dan mengirimnya ke pesawat. Sepanjang jalan, Selgi dalam suasana hati yang buruk, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Oke, sampai di sini saja, dan saya tidak akan mengantarmu lagi. Kedepannya, lebih banyak berolahraga, lebih banyak mengambil foto dan posting lebih banyak Facebook. Ada banyak cara untuk terlibat dalam kesejahteraan masyarakat. Cara yang membutuhkan risiko tinggi seperti ini, jangan lakukan lagi. Semoga berhasil dan perjalananmu aman. Kenzi berjabat tangan dengannya. Selgi tergerak hatinya, menatapnya dengan lembut dan berkata, Kenzi, akankah kita bertemu lagi di masa depan? Kenzi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan jujur, aku tidak tahu. Selgi tampak penuh harap, kalau begitu, dalam pikiranmu, apakah kita teman baik? Kenzi berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, tentu saja kita adalah teman baik. Aku melakukan perhitungan kasar, aku mungkin menyelamatkan kamu 3 kali, tapi setidaknya kamu juga menyelamatkanku sekali, ditambah waktu jatuh ke laut, tepatnya, kamu seharusnya menyelamatkanku 2 kali. Dari sudut pandang kami orang 4X, hubungan seperti ini jauh lebih dari sekadar teman baik yang sederhana. Tepatnya, itu bisa disebut teman yang berbagi suka dan duka melalui hidup dan mati. Mata Selgi berbinar, dan berkata, karena persahabatan di antara kita lebih baik daripada teman baik, apakah menurutmu antara 2 teman baik, akan ingin lebih sering bertemu? Kenzi memandangnya dan ingin berpura-pura bingung, tetapi pertanyaan ini terlalu rumit, jadi dia harus menganggukkan kepalanya dan berkata, yah, secara logis, kita secara alami harus lebih sering bertemu. Selgi matanya menjadi lebih cerah, dan dia tersenyum dan berkata, oke, jika demikian, saya akan pergi ke 4X untuk menemukanmu ketika saya free di masa depan, dan traktir aku masakan lokal. Sebaliknya, jika aku tidak senang, dimanapun aku berada, kamu harus datang dan menemuiku. Ini kewajiban antar teman baik, menurutmu bagaimana? Nah, sepertinya, ya seharusnya begitu, kata Kenzi tanpa daya. Yah, karena menurutmu begitu, maka sudah beres. Di masa depan, kita harus melakukannya tanpa syarat dan mematuhi kewajiban di antara teman. Kenzi tidak berbicara sama sekali, hanya mengangguk. Sekarang, teman baikku akan pergi. Selgi tiba-tiba menunjukkan senyum menawan, membuka tangannya dan berkata, sebelum pergi, teman baik harus saling berpelukan. Kenzi terdiam. Baiklah karena kamu akan pergi, jadi selamat tinggal, biar aku memelukmu. Dia memeluk sosok Selgi di lengannya, dan menepuknya dengan ringan untuk menunjukkan keramahannya. Tidak dia sangka, Selgi meniup telinganya dengan lembut, dan berkata, opa, Selgi menyukaimu. Lalu dia mencium Kenzi tanpa diduga dengan bibir merahnya yang menyala.